Bab 1599. Sudah menghubungi rumah sakit. Naomi lekas berkata, rumah sakit di negeri tak ada yang berani menerima. Sekarang aku sedang menghubungi rumah sakit di luar negeri. Tidak ada gunanya menghubungi rumah sakit luar negeri. Heidi mengernyitkan kening. Jika bisa, aku pasti sudah membawanya ke rumah sakitku. Tapi sekarang anak sudah demam. Tak boleh melakukan perjalanan panjang. Akan sangat beresiko. Lalu, bagaimana? Naomi semakin gelisah. Apa bisa mengirimkan alat medis dan obat kemari? Mengobati di rumah. Setidaknya keterampilan medis Dr. Heidi begitu hebat. Paula menyarankan, keterampilan medis hebat bukan berarti aku bisa segalanya. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh personel terkait. Dr. Heidi sangat tak berdaya. Kalian cepat cari cara. Setelah bicara, Dr. Heidi pun pergi. Tracy sangat tidak tega ketika melihat wajah Tini yang merah. Seperti yang dikatakan Dr. Heidi, sekarang sudah tak sempat ke rumah sakit luar negeri. Rumah sakit dalam negeri pun tak ada yang berani menerima. Lebih baik segera mencari cara lain. Tracy hendak menelepon Sanjaya. Ia ingin meminta Sanjaya mengatur rumah sakit Prima agar menerima Tini. Bagaimanapun, rumah sakit Prima didirikan oleh Tuan Besar. Meskipun Samuel ingin menghalangi, seharusnya agak sulit. Selain itu, Tini adalah anak Lorenzo. Samuel pasti akan mempertimbangkannya. Setelah menelepon lama, tak juga dijawab. Tracy teringat perkataan Direktur Tony. Kemungkinan Sanjaya sedang diawasi. Jadi telepon juga tak bisa dihubungi. Dalam keadaan darurat ini, Tracy lekas membawa Naomi pergi ke Villa Taman Oriental mencari Sanjaya. Sekarang hanya ada satu cara ini. Paula yang menjaga Tini di kamar. Ia sangat prihatin melihat keadaan Tini. Di saat ini, Carla membawa Winnie dan Bitty melihat Tini. Winnie melihat Tini dan menangis gemetaran. Tini, jangan menakutiku. Cepat sembuh. Kedepannya aku tak akan berebut botol susu denganmu lagi. Tini, cepat sembuh. Kakak akan mengajakmu menunggang kuda. Carla berbicara dengan air mata berlinang. Kakak juga bisa mengajakmu memetik anggur. Anggur di bukit belakang sudah matang. Tini, Carla dan Winnie menangis sambil bicara kepada Tini yang tak sadarkan diri. Sedangkan Bitty hanya melihat dari samping dengan air mata berlinang. Sesaat kemudian, ia meninggalkan kamar diam-diam dan berlari ke lantai atas dengan cepat. Bitty, jangan berlari, Anne berteriak. Bitty tak merespon. Anne berpikir mungkin Bitty sedih, jadi kembali ke kamar dan menangis. Bitty tidak kembali ke kamar, melainkan lari ke loteng atas. Ketika melihat di sekitar tidak ada orang, ia memanjat ke loteng atas dan membuka jendela, lalu bersiul ke arah luar. Meski suaranya kecil, tapi enak didengar. Dengan cepat, hutan di luar villa mulai bergoyang. Burung-burung yang bersembunyi di baliknya terbang keluar satu persatu dan mendarat di ambang loteng jendela. Bitty menggunakan bahasa yang aneh, bicara dengan mereka. Dengan cepat, burung-burung itu terbang pergi lagi. Mereka tak berhenti di atas ranting pohon, melainkan terbang menuju ke hutan dalam. Di halaman rumah, beberapa pengawal wanita yang berjaga melihat sekelompok burung yang terbang ke sana kemari di langit. Mereka kebingungan. Ada apa ini? Kenapa sekelompok burung ini terbang bersama ke loteng atas, lalu terbang pergi bersama-sama lagi? Jangan-jangan akan hujan. Dengar-dengar sebelum hujan, burung akan berperilaku seperti itu. Tak seperti akan hujan. Entahlah. Sekarang banyak masalah di rumah. Siapa yang memperhatikan hal ini? Benar juga. Semoga Nona Tracy dapat menemukan rumah sakit untuk Tini. Jika tidak, akan gawat sekali. Benar, ketika kedua orang sedang mengobrol, para burung-burung sudah terbang berpisah ke arah hutan dalam, seolah mereka sedang mencari sesuatu. Bitty mengernyitkan kening dan bicara sendiri. Semoga burung-burung ini dapat menemukan Mami. Mami cepat kemari. Tini membutuhkanmu. Kami juga. Bab 1600. Setelah bicara, air mata Bitty menetes. Ia terisak-isak dengan sedih. Tapi aku tak bisa keluar. Teman-teman binatang di sini sedikit sekali. Entah apakah mereka akan berhasil menemukan Mami. Ketika memikirkan ini, Bitty melihat ke arah Roxy di taman. Roxy, dapatkah kamu membantuku sampaikan pada teman-temanmu?
Minta mereka bantu mencari mamiku. Roxy tampaknya paham. Ia lekas menganggukkan kepala, lalu berkicau ke arah langit. Sesaat kemudian, beberapa elang terbang di langit. Mereka tampak mendengar panggilan Roxy. Mereka terbang berputar-putar di langit, lalu terbang terpisah ke hutan untuk mencari. Di halaman, kedua pengawal mengobrol lagi. Aneh, barusan burung-burung kecil, sekarang burung elang. Ada apa hari ini? Tadi rasanya terdengar suara kicauan Roxy. Mungkin memang akan turun hujan. Di waktu bersamaan di dalam hutan, tabib dewa yang bersembunyi di sebuah rumah kayu kecil sedang memasak sup jamur. Ketika mendengar pergerakan di luar, ia lekas berlari keluar dan melihat-lihat. Burung-burung di dalam hutan seolah sedang mengadakan rapat. Mereka berkicau tak berhenti. Di langit, juga ada burung elang yang berputar-putar, mengirimkan sinyal dari waktu ke waktu. Raut wajah tabib dewa berubah ketika mendengar suara ini. Terjadi sesuatu dengan anakku, ucapnya dengan emosional. Ia lekas berlari kembali ke rumah kayu dan mencari kunci mobil dengan panik. Di saat bersamaan, tak lupa menginjak kaki Daniel yang sedang terbaring di atas ranjang kayu sambil mengumpatnya. Dasar kayu mati. Gara-gara kamu membuatku tak bisa mencari anakku. Sekarang terjadi sesuatu dengan mereka. Jari Daniel bergerak sedikit, tetapi ia tak ada reaksi lainnya lagi. Aku beritahu kamu. Sekarang aku harus pergi mencari anakku. Kamu selamatkanlah dirimu sendiri. Tabib dewa memelototinya dengan dingin, mengenakan mantel dan berlari keluar dengan kunci mobil di tangannya. Tetapi ketika hendak keluar dari pintu, ia agak merasa tak tega. Jadi ia menoleh dan berpesan kepada serigala tua lumpuh yang sedang berjongkok di sudut dinding. Jaga dia baik-baik. Aku segera kembali. Serigala itu menganggukkan kepala dan berjongkok di sisi Daniel. Tabib dewa meninggalkan rumah kayu, lalu menarik tanaman anggur. Ketika tanaman-tanaman anggur itu disingkirkan, sebuah mobil van bobrok sedang terparkir di sana. Tabib dewa segera masuk mobil dan tak lupa berpesan kepada burung elang di atap rumah, serta ular piton yang berlilitan di pohon. Jangan biarkan siapapun mendekat. Burung elang menganggukkan kepala. Ular piton juga menjulurkan lidah mengisyaratkan ia paham. Tabib dewa menyetir mobil melaju pergi, membuat daun-daun di tanah terbang. Mobil van bobrok itu terbang dengan cepat di dalam hutan lebat. Mobil perlahan-lahan menjauh. Serigala tua yang lumpuh menjulurkan lidah. Ia menjilat-jilat wajah Daniel. Kedua matanya bersinar hijau. Sudah lama ia tak makan daging seperti ini. Kapan tuannya itu akan benci padanya dan akhirnya akan menghadiahi dia untuk santapannya. Dengan begitu, dirinya dapat makan kenyang. Ketika sedang berpikir, air liur serigala tua menetes dan mendarat ke kening Daniel. Di saat ini, jari-jari tangan Daniel bergerak lagi, lalu bulu matanya bergerak ringan. Beberapa lama kemudian, bibirnya yang kering terbuka dan ia mengucapkan beberapa kata dengan suara serak. Kamu berani memakanku, ia tak akan memaafkanmu. Serigala tua tampaknya paham. Ia mundur beberapa langkah dengan ketakutan dan mengibaskan ekor, menunjukkan ia patuh. Kemudian dengan langkah terlatih-tatih, ia mengambil semangkuk air dan meletakkannya di samping Daniel. Daniel membuka mata perlahan-lahan, lalu melihat rumah kayu yang tua dan hangat. Ia berusaha meminum air itu. Di dalam air ada dua helai daun melayang. Di bagian pinggir mangkuk ada bau air liur serigala. Jika dulu, Daniel pasti akan sangat jijik. Tetapi sekarang keinginan hidup yang kuat membuatnya tak memikirkan banyak hal lagi. Ia seperti binatang buas, meminum semangkuk air itu dengan lahap. Lalu akhirnya tenaganya mulai ada. Ia membuka mata dan melihat atap rumah yang dipenuhi kabut tipis. Ia mulai mengatur pemikirannya. Bab 1601. Sudah berapa lama ia berbaring di bawah alam sadar. Ia tahu ada seseorang yang terus merawatnya. Meski sering memakinya, menendangnya, kadang-kala mengambil barang dan memukulnya. Tapi orang itu memang sedang menyelamatkannya. Sedangkan orang itu, seharusnya tabib dewa legendaris itu. Karena ia samar-samar mendengar orang itu menyebut dirinya Dewi. Walaupun entah bagaimana caranya ia bisa berada di tangannya, dibawa dan disembunyikan kemana-mana. Tetapi pada akhirnya dirinya berhasil sadarkan diri. Rasa syukur ini tak akan pernah hilang. Tetapi,
Yang tak ia pahami adalah dirinya sudah tak sadarkan diri berapa lama. Tracy dan keluarganya seharusnya sedang mencarinya di mana-mana, tapi tak bisa menemukannya. Ia samar-samar merasakan dalam beberapa waktu ini ada yang terus mengejar Dewi, tetapi selalu tak berhasil. Siapa orang-orang itu? Karena yang mengejarnya memiliki niat jahat, maka berarti terjadi sesuatu dengan keluarganya. Jika tidak, beberapa orang ini tak akan ada kesempatan. Apa yang terjadi dengan keluarganya? Bagaimana keadaan Tracy dan anak-anak? Barusan Dewi bilang terjadi sesuatu dengan anaknya. Siapa anaknya? Sekarang dia sudah pergi. Ketika memikirkan hal ini, Daniel mulai menggerakkan kepala dan mencari ponsel di sekeliling rumah kayu itu. Ia ingin mencari ponsel untuk menghubungi Tracy. Tetapi, di dalam gubuk ini sangat primitif. Tidak ada satupun barang elektronik. Daniel juga tak seperti Dewi dapat memanggil binatang dan meminta mereka mengirim pesan. Jadi, ia hanya memiliki ide ini. Sekarang ia harus segera membaik agar bisa pulang. Ketika teringat Tracy dan anak-anak, ia ingin sekali cepat berdiri. Tetapi sekarang selain leher dan kepalanya yang bisa bergerak, bagian tubuh lainnya kaku. Tetapi, ia hampir dapat merasakan ada perubahan di dalam tubuhnya. Sebelumnya rasa kebas di kepalanya telah hilang. Kepalanya juga menjadi lebih ringan dan jernih. Ini artinya racun di dalam tubuhnya setidaknya sudah dapat dikendalikan. Mungkin beberapa waktu lagi, ia akan pulih sepenuhnya. Pasti dapat membaik. Di saat ini, di luar sedang turun hujan. Daniel masih berpikir sambil berbaring di atas ranjang. Dewi sudah keluar dari hutan dengan mobil bobroknya menuju villa sisi utara. Ada beberapa elang mengikutinya dari langit, terbang setara dengan kecepatannya seolah sedang melindunginya menyetir. Dewi menghentikan mobilnya di belakang bukit bagian utara. Kemudian ia menyelinap masuk dari pintu belakang villa. Saat ini sudah malam hari. Orang di villa sisi utara sudah tidur. Hanya ada beberapa pengawal wanita yang menjaga. Dewi sangat pandai menghindar dari pandangan mereka dan menyelinap ke dalam villa. Tetapi baru saja menyelinap masuk, ia terlihat oleh seorang pelayan wanita. Pelayan wanita itu sedang membawa semangkuk obat tradisional. Ketika hendak masuk ke kamar, ia berpapasan dengan Dewi. Awalnya tercengang dulu, baru membuka mulut ingin berteriak. Dewi langsung melemparkan jarum. Pelayan itu perlahan-lahan pingsan. Sebelum pelayan wanita itu pingsan, ia segera maju dan menerima nampan dari tangan pelayan, lalu meletakkannya di samping. Kemudian ia sekalian memapa pelayan wanita ke sudut dan menyelinap ke kamar sebelah. Di dalam kamar itu terbaring seorang pria. Ia tampak familiar seolah pernah melihatnya di suatu tempat. Tetapi pria ini terlihat tak beruntung. Ia sepertinya terluka parah dan tak sadarkan diri. Selain itu, ia juga tak bertemu dengan dokter yang tepat. Bagian kepalanya telah dioperasi. Pria ini sangat kurus hingga rongga matanya mencekung. Keadaannya benar-benar buruk. Awalnya Dewi ingin mengabaikannya. Tetapi setelah dipikirkan, mereka sama-sama keluarga Wollens. Ia tiba-tiba menjadi berbelas kasihan. Ia mengeluarkan janum perak dan menusuk tubuh pria itu. Lalu menyelinap ke kamar sebelah mencari anaknya. Mami, Betty sudah lama menunggu di samping jendela. Ketika melihat ada burung elang terbang memutar di atas langit, ia sudah tahu maminya datang. Walaupun maminya mengenakan masker dan topi, wajahnya tak tampak jelas. Tetapi rongrong, ular kecil di tangannya tetap terlihat jelas. Betty sayangku. Dewi maju dengan antusias dan memeluk Betty dengan erat. Sayangku, mami rindu sekali padamu. Bab 1602. Mami, Mami. Betty masuk ke dalam pelukan Dewi sambil menangis. Mami, Tini terluka. Sekarang ia dalam bahaya. Apa? Dewi terkejut sambil memegang wajah Betty sambil bertanya dengan buru-buru. Kenapa Tini bisa terluka? Siapa yang melakukannya? Mana bibimu? Dia tidak melindungi kalian. Orang jahat menculik kami, lalu melepaskan kami. Tapi Tini jatuh dan terluka. Kak Carlos dan Kak Charles sampai sekarang masih belum ditemukan. Akhir-akhir ini bibi juga ditindas orang lain. Baiklah. Mami tahu. Dewi buru-buru bertanya sebelum Betty selesai bicara. Tini ada di mana? Cepat bawa mami ke sana. Di ruang medis lantai 1. Dewi menggendong Betty.
lalu membawanya ke ruang medis lantai 1 melalui jendela. Ia menemukan Tini yang tak sadarkan diri dengan cepat. Saat ini, Paula dan 2 orang perawat sedang menjaga Tini di ruangan itu. 2 orang perawat itu sudah tertidur. Paula sedang menggunakan handuk basah mengelap tubuh Tini. Ketika melihat Tini yang kesakitan, Paula berkata dengan suara serak, "Tini, jangan takut. Bibimu sedang memikirkan cara. Entah apapun caranya, dia pasti akan mengantarmu ke rumah sakit." Dewi melihat pemandangan itu dari luar jendela. Kerutan di keningnya agak melonggar. Sepertinya orang-orang di sini dengan tulus mengurusnya. "Kak Paula," Biti memanggil secara spontan. Paula menoleh kepala secara spontan. Dewi lekas meluncurkan sebuah jarum perak dan mendarat di leher Paula. Paula pingsan perlahan-lahan di samping kasur. Handuk basah masih ada di tangannya. Biti yang belum berumur 3 tahun sama sekali tidak terkejut atau ketakutan melihat adegan ini. Ia sudah terbiasa melihatnya. Malahan membantu menarik tirai jendela dan masuk bersama ke ruang medis. Dewi mengeluarkan sebuah sapu tangan dan menyeka bawah hidung 2 perawat itu. Leher perawat itu pun menurun dan tak sadarkan diri. Biti sama sekali tak melihatnya. Ia pergi mengunci pintu kamar dan menutup jendela, lalu menarik tirai jendela. Sedangkan di sisi lain, Dewi sudah mulai memeriksa Tini. Kira-kira 1 jam kemudian, Dewi masih mengobatinya. Dari luar terdengar suara mobil, lalu terdengar suara Tracy. "Mana Paula? Panggil dia siap-siap. Besok pagi kita antar Tini ke rumah sakit Prima. Kak Paula ada di dalam. Aku akan segera memanggilnya." "Nona Tracy, apa rumah sakit Prima akan menerima Tini?" Ada seorang pengawal yang bertanya. "Bukankah seluruh rumah sakit telah dikendalikan oleh keluarga Amberson dan keluarga Wollens? Mereka bahkan tidak bersedia menerima Tini dan Ryan." "Benar. Awalnya sudah dirawat dengan baik-baik di tempat Dr. Lily. Tapi diusir secara paksa." "Bukan diusir. Tapi orang-orang itu ingin melakukan hal jahat pada mereka. Demi melindungi Tini dan Ryan, Dr. Lily memberi perintah kepada kami menjemput mereka untuk pulang." "Tenang saja. Sudah diatur." Suara Tracy agak lelah. Nona Tracy sudah berjuang keras. Ia pergi mencari Paman Sanjaya dan mencari orang itu. Akhirnya berhasil mengatasi masalah ini. Naomi menambahkan, "Pergi siapkan air untuk Nona Tracy, agar Nona Tracy bisa berendam dan tidur sebentar. Beberapa hari ini dia tidak bisa tidur dengan baik. Oh ya, minta bagian dapur siapkan walet." "Baiklah." Ketika mendengar ucapan ini, kening Dewi berkerut. Ia merasa aneh. Bukankah Tracy kepala keluarga Wollens? Kenapa keluarga Wollens malah berani melawannya? Dan juga siapa keluarga Amberson itu? Dewi tidak suka perang dalam bisnis. Juga tidak suka menonton berita. Jadi, saya sama sekali tidak tahu opini publik akhir-akhir ini. Tok, tok, saat ini. Terdengar suara ketukan pintu ringan dari luar. "Kak Paula, kamu ada di dalam?" "Ya," Dewi menjawab dengan meniru suara Paula. "Nona Tracy minta Anda bersiap-siap dulu. Besok pagi-pagi sekali. Antar Tini ke rumah sakit Prima." Pengawal wanita di luar bicara. "Baiklah," Dewi menjawab. Lalu lanjut mengobati Tini. Pengawal wanita itu merasa ada yang aneh. Ia ingin mendorong pintu memeriksa. Bab 1603. Biti lekas mendekat membuka pintu. Pengawal wanita itu terkejut. "Biti, kenapa kamu bisa di sini?" "Aku tidak bisa tidur. Jadi menemani Tini di sini." Biti mengulurkan kepala dan berkata dengan sedih. Kak Paula sedang mengelap tubuh Tini. Sebelumnya Tini kesakitan. Dan sekarang baru tertidur. Pengawal wanita itu mendongak. Cahaya menyorot sosok di belakang kain medis. Sosok itu sedang sibuk di samping ranjang. Tampaknya Paula sedang menjaga Tini. "Ah, maaf, maaf. Apa aku mengganggu kalian?" Pengawal wanita lekas berkata. "Biti, apa kamu ingin ke lantai atas istirahat? Kamu masih kecil. Tidak boleh bergadang." "Tidak, aku ingin tidur di sini." Kak Paula juga sudah setuju. Biti menjawab dengan lancar. "Kakak, istirahatlah. Selamat malam." "Oke, selamat malam." Pengawal wanita pun keluar. Ketika Biti menutup pintu, tak lupa melambaikan tangan kepada Naomi yang sedang lewat. "Kak Naomi telah bekerja keras. Istirahat lebih awal ya." "Biti,
Kenapa belum tidur semalam ini? Tanya Naomi merasa aneh. Biti ingin menemani Tini. Pengawal wanita itu menjelaskan. Biti menutup pintu dan menguncinya kembali. Lalu ia kembali ke sisi maminya. Adegan tadi sangat alamiah dan natural. Siapa yang menduga seorang anak berumur 2 tahun lebih bisa berbohong. Dan keterampilan aktingnya begitu bagus. Sedangkan Dewi terus bersikap tenang sejak awal hingga akhir. Tidak buru-buru dan tidak mendapatkan pengaruh dari luar sama sekali. Karena ia tahu, Biti akan membantunya untuk mengatasi orang-orang itu. Ia terus mengobati Tini dan selesai setelah setengah jam berlalu. Di saat ini, terdengar langkah kaki dari luar dan suara Tracy berbicara. Aku ingin melihat Tini. Nona Tracy. Barusan Biti bilang Tini sudah tertidur. Pengawal wanita yang berjaga di luar berkata, lebih baik Anda istirahat lebih awal. Anda sudah kelelahan berhari-hari. Bagaimana bisa aku istirahat? Hati Tracy sangat cemas. Kakak menyerahkan 3 anak padaku. Tapi aku malah tidak menjaganya dengan baik. Malah membuat mereka terluka. Aku sebagai bibi mereka. Ketika mendengar ucapan ini, tabib dewa mengernyitkan kening dan bergumam. Kamu memang melalaikan tugas sebagai bibi mereka. Mami, Nona Tracy. Jangan berkata begitu. Pengawal wanita buru-buru menenangkannya. Anda sudah berusaha. Akhir-akhir ini banyak yang terjadi. Anda sendiri harus menanggung satu keluarga besar. Sekarang Carlos dan Charles juga belum ditemukan. Sudahlah. Kamu mundurlah. Tracy tak banyak bicara lagi. Ia mengulurkan tangan menjangkau gagang pintu. Di sisi lain, Dewi sudah menyimpan jarumnya. Ia melirik pintu. Kemudian berjongkok berbisik di telinga Biti. Lalu menyelinap keluar dari jendela. Tracy mendorong pintu masuk ke dalam. Ia merasakan tiupan angin masuk dari jendela. Tirai jendela pun masih bergerak perlahan-lahan. Ia terkejut di dalam hati. Lalu buru-buru mendekati ranjang dengan sikap waspada. Ia melihat Tini tertidur lelap di ranjang. Paula dan kedua perawat juga tertidur lelap. Malahan Biti sedang menggunakan handuk basah mengelap tangan Tini. Biti, Tracy memandang Biti dengan kebingungan. Kamu terus berada di sini. Benar Bibi. Biti menganggukkan kepala dengan tenang. Barusan apa ada orang yang masuk? Tracy merasa ada yang aneh. Ada. Seekor kucing melompat ke dalam. Aku sudah mengusirnya keluar. Biti sama sekali tak mengedipkan mata saat berbohong. Ia sangat tenang. Oh, Tracy percaya pada ucapannya. Jika ada kucing memang hal yang wajar. Ia tak lagi curiga. Hanya menepuk pundak Paula. Paula. Paula masih tak sadarkan diri. Ia sama sekali tak merespons. Bibi, biarkan Kak Paula tidur sebentar. Ia sudah menjaga Tini semalaman. Benar-benar sangat lelah. Biti berbicara dengan perhatian. Bibi juga pergi tidurlah. Barusan aku memberikan Tini obat pil yang ditinggalkan Mami. Sekarang Tini sudah agak baikan. Mungkin besok ia akan membaik. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.